Aksi unjuk rasa warga Wadas terkait dengan penolakan rencana kegiatan penambangan batu andesit di wilayah desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah berujung ricuh hingga mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Bagaimana sebetulnya duduk perkara masalah ini dari perspektif LBH Yogyakarta yang ketika itu ada di lokasi dan juga diduga menjadi korban kekerasan? Kita akan temukan faktanya. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Ini Mas Julian dan Mas Jagat. Iya. Infonya yang ketangkep waktu itu, Mas? Ya, saya salah satu orang yang tertangkap bersama Mas Jagat waktu itu di tanggal 23 April ya, hari Jumat, kemudian dilepaskan pada hari Sabtu jam 1 pagi dini hari. Jadi Anda berdua ini juga turut serta dalam aksi unjuk rasa kemarin? Ya, kami sebagai posisinya sebagai kuasa hukum ya, sebagai kuasa hukum, sebagai pendamping dari warga Desa Wadas yang memperjuangkan hak atas lingkungannya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan publik juga ya, Mas ya. Ini ada aksi unjuk rasa warga, tapi kemudian LBH juga turut hadir di sana. Nah, apa yang bisa dijelaskan? Kenapa LBH juga turut serta dalam aksi unjuk rasa ini? Ya, jelas kami adalah bagian dari perjuangan warga ya, atas ketidakadilan yang mereka alami. Sejak tahun 2018 kami sudah mendampingi warga Wadas ya, baik itu kami melakukan pendidikan hukum, kami melakukan advokasi secara non litigasi, kami melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak pemangku kebijakan, kami sudah mendampingi di sana. Nah, kenapa kami di sana? Itu adalah kewajiban kami juga sebagai orang yang telah menerima kuasa. Jadi kami sudah mendapatkan kuasa ya, dapat kuasa sekitar 300 orang. Ini yang terbaru ya. Sebelumnya kami sudah ada surat kuasa juga, tapi kami perbarui di tanggal 15 Februari 2021. Nah, itu sekitar 300 orang yang sudah tanda tangan kuasa. Tentu kami punya kewajiban sebagai orang yang memegang profesi sebagai seorang advokat, ya dampingin warga. Itu satu. Termasuk dalam aksi unjuk rasa itu? Dalam aksi unjuk rasa. Kemudian yang kedua, dalam dasar Undang-Undang Bantuan Hukum, kami punya kewajiban juga untuk mendampingi warga untuk mendapatkan akses keadilan baik secara litigasi maupun non litigasi. Nah, saya kira pertanyaan publik kemudian itu saya kira itu sudah akan terjawab dengan dasar hukum itu sendiri. Oke, dengan tadi apa kronologis yang Anda ceritakan itu, tidak khawatir dituduh sebagai provokator, Mas? Saya nggak khawatir. Justru yang perlu dikonfirmasi apa dasarnya provokator itu, gitu. Karena kami di sana menjalankan amanah dari profesi kami dan amanah Undang-Undang Bantuan Hukum. Selesai. Kalau dituduh provokator kemudian indikatornya apa? Dalam masalah ini yang unjuk rasa kemudian berakhir pada kericuhan, menyebabkan orang luka-luka, ini diduga ada peran provokator, anarko. Ada anarko ya. Gimana tanggapan Anda? Saya pernyataan itu menyakiti warga. Seolah-olah ini orang Wadas ini orang goblok semua, orang bodoh semua gitu ya. Menyatakan ini ditunggangi oleh anarko. Enggak seperti itu. Warga Wadas itu bergerak atas kesadarannya sendiri. Tidak ada tunggang-menunggang gitu. Dari mana keyakinan Anda bisa mengatakan bahwa ini tidak ditunggangi oleh anarko? Ya, silakan buktikan kalau memang ada penunggangan anarko. Buktinya hari ini warga melakukan perjuangan ya sendirian kan, mereka memperjuangkan haknya sendiri. Siapa yang menunggangi kemudian? Apakah mereka dibayar gitu? Enggak. Mereka berangkat dari kesadaran mereka dan itu bisa dibuktikan. Indikatornya adalah mereka mau memperjuangkan haknya. Mereka tahu haknya. Kemudian mereka tahu bagaimana cara memperjuangkan haknya. Nah, itu kan udah jadi indikator yang jelas. Bagaimana cara memperjuangkan haknya secara konstitusional? Ya kemarin sudah keliling ke pemangku kebijakan, kemudian menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Saya kira sudah menjadi indikator ya, itu tidak ditunggangi. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Dan kita akan temukan fakta berikutnya, pemirsa.